Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa ya daftar hadir diisi, dan juga dalam kesempatan ini Bapak mengucapkan ya selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini ya di tahun 1442 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, ya kita awali, kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini adalah siswa dapat menjalankan salat sunnah sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Ini tujuan pembelajaran kita. Dalam kesempatan ini kita berbicara tentang salat sunnah idain. Salat sunnah idain ini termasuk di dalam salat sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu salat sunnah idain? Baik, kita jelaskan. Yang pertama, pengertian salat sunnah idain. Salat sunnah idain adalah dua salat sunnah hari raya. Jadi salat idain itu adalah dua salat sunnah hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, yang dilaksanakan bagi pagi hari, yaitu antara jam 6.00 sampai dengan sebelum salat zuhur. Nah, jadi salat idain itu adalah salat dua hari raya yang disebut sunnah Idul Fitri dan sunnah Idul Adha, atau salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah Idul Adha yang dilaksanakan pagi hari sebelum zuhur. Waktunya adalah antara berkisar jam 6.00 sampai dengan jam 11 atau sebelum pelaksanaan salat zuhur. Itu salat idain. Nah, salat idain dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan berjamaah. Jadi salat idain itu 2 rakaat saja dengan berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri, dan diakhiri dengan 2 khutbah. Nah, jadi ada khutbahnya. Jadi tidak boleh salat idain itu sendiri. Kenapa? Karena ada khutbahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan salat idain di rumah saja, itu adalah pendapat yang kurang tepat, kurang pas. Kenapa? Karena idain itu pelaksanaannya adalah secara berjamaah. Karena apa? Karena ada khutbahnya Jadi idain antara salat dengan khutbah itu 2 rangkaian yang tidak bisa dipisah. Seperti juga halnya dengan salat Jumat. Salat Jumat ada khutbahnya. Jadi antara salat Jumat dan khutbah tidak bisa dipisah. Begitu juga salat idain, antara salatnya dengan khutbahnya tidak bisa dipisah. Arti tidak bisa dipisah tadi, tidak boleh kita mengikutinya hanya satu-satu saja. Misalnya khutbahnya saja ikut, salatnya tidak. Atau salatnya saja khutbahnya tidak, tapi harus kedua-duanya. Makanya perlu diingat di sini, kalau kalian melaksanakan salat idain, jangan buru-buru pergi dulu sebelum pelaksanaan salat itu rampung. Artinya rampung tadi, khatib sudah turun dari mimbar, itu dinyatakan sudah rampung. Kalau khatib masih berkhutbah, kita meninggalkan tempat salat, maka dianggap tidak sempurna salatnya. Nah, jadi diperhatikan sekali. Yang kedua, hukum melaksanakannya. Hukum melaksanakan salat idain tadi maksudnya. Nah,
Hukum melaksanakan salat idain adalah sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad, sunnah yang sangat mendekati dengan wajib. Ya, jadi hukumnya muakkad, sangat dianjurkan. Jangan kita tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena salat idain ini kan salat ya 1 kali dalam setahun. Ya, Idul Fitri 1 kali, Idul Adha 1 kali. Jadi salat ya sunnah yang dikerjakan dalam 1 tahun itu hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian yang ketiga, macam-macam salat idain. Nah, yang pertama, salat sunnah Idul Fitri dilaksanakan tanggal 1 Syawal. Nih, idain yang pertama Idul Fitri 1 Syawal. Nah, kemudian yang kedua, salat sunnah Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kalau salat Idul Fitri 1 Syawal itu berkenaan dengan selesainya pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, seperti kita ini puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah nanti sekitar tanggal 13 ya 12-13 itu adalah lebaran ya, bulan Mei lebaran. Nah, tanggal 1 Syawal nanti. Nah, itu. Kemudian ya tanggal 10 Zulhijjah pelaksanaan salat Idul Adha ini berkenaan dengan pelaksanaan ibadah kurban dan juga pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Nah, itu ya. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian kita lanjut. Kemudian yang D, ketentuan salat sunnah idain. Ya, apa ketentuannya? Pertama, dikerjakan dengan cara berjamaah, tidak sah tidak berjamaah. Jadi kalau ada yang mengatakan sendiri boleh, itu pendapat yang kurang tepat ya itu. Kenapa? Karena ada khutbahnya. Yaitu tidak mungkin sendiri ya. Yang mana imamnya, yang mana khatibnya, yang mana makmumnya. Ya. Tapi kalau berjamaah kan di sana ada khatib, ada imam, ya, ada juga makmum, ya. Jadi yang namanya berjamaah itu sedikit-dikitnya adalah 2 orang sudah berjamaah. Yang kedua, dikerjakan boleh di masjid atau di lapangan. Ya, di lapangan. Nah, jadi masjid boleh tempatnya atau lapangan boleh, tidak boleh di rumah. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya ya, yang E, tata cara pelaksanaannya. Nah, jadi tata cara pelaksanaannya yang pertama, salat idain dikerjakan tanpa azan dan iqamah. Ya, jadi kalau azan dan iqamah itu salat Jumat namanya atau salat zuhur ya. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali dan membaca tasbih sebanyak 6 kali. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la. Ini pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali dan membaca tasbih sebanyak 4 kali. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ghasyiyah. Ini tata cara pelaksanaan daripada salat idain. Baik ya salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, seperti itu tata caranya. Nah, mengenai bacaan-bacaannya ya sama dengan bacaan salat-salat yang lain ya. Cuman yang membedakan niat dan juga sebelum kita membaca iftitah itu bertakbir dulu ya sebanyak 7 kali. Di sela-selanya digiringi dengan kalimat tasbih ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu di sela-selanya. Kemudian Fatihah, kemudian sunnah membaca surah A'la ya, itu rakaat pertama. Pada rakaat kedua ya setelah bertakbir 5 kali, tasbih 4 kali, membaca Fatihah ya dan surah Al-Ghasyiyah, ini sunnah. Nah, mengenai bacaan-bacaan yang lain, tasahud awal, tasahud akhir, kemudian membaca ruku, i'tidal,
sama ya bacaannya, tidak berbeda dengan salat biasa. Yang bedakan niat dan juga takbir itu tadi. Itu saja ya, itu tata cara pelaksanaan salat idain. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya, setelah salam ya, khatib naik mimbar untuk berkhutbah ya, pertama dan kedua. Dan kita boleh meninggalkan tempat salat sebelum ya salat idain benar-benar sudah selesai dilaksanakan. Nah, jadi setelah salam ya, kita diam mendengarkan khatib berkhutbah ya, baik khutbah pertama dan khutbah kedua. Kita jangan pulang duluan, dan setelah itu ya rampungkan dulu salat sampai khatib turun dari mimbar, baru kita boleh pulang meninggalkan tempat salat. Kenapa? Karena dua rangkaian antara salat dan khutbah itu tidak bisa dipisah. Kalau salah satu saja kita mengikutinya, salatnya saja atau khutbahnya saja, maka salat idainnya tidak sempurna dan tidak sah. Siswa sekalian yang berbahagia. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ya, yang kedua kita bahas tentang salat tahiyatul masjid. Apa itu salat tahiyatul masjid? Ya, baik, kita jelaskan. Pertama, pengertian salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid secara bahasa artinya adalah salat menghormati masjid. Ya, jadi salat tahiyatul masjid berarti menghormati masjid. Dalam istilah syara, tahiyatul masjid adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seseorang memasuki masjid sebelum dia duduk. Nah, jadi ketika kita memasuki masjid, sunnah bagi yang masuk masjid tadi salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apa tujuannya? Untuk menghormati masjid. Kenapa maka dihormati? Karena masjid itu adalah merupakan tempat yang paling suci di muka bumi ini ya, yang merupakan tempat ibadahnya umat Islam yaitu. Nah, sebelum duduk, tapi kalau sudah sholat silahkan duduk ya, niat i'tikaf di dalam masjid. Sebagaimana ya dijelaskan dalam hadis Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ya, hadisnya, Iza jaa ahadukumul masjida falyusallu ulangi ya. Iza jaa ahadukumul masjida falyusalla sajdataini min qabli ayyajlisa, rawaul Abu Daud. Nah, itu hadis Nabi yang artinya apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kita disuruh ya salat dulu 2 rakaat ya sebelum kita duduk. Nah, jadi ya, kemudian kita lanjutkan tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan salat idain, salat tahiyatul masjid. Pertama, rukun salat tahiyatul masjid sama dengan salat yang lain atau salat umumnya. Kemudian yang kedua, syarat sahnya salat tahiyatul masjid sama dengan salat lainnya dan harus dikerjakan di dalam masjid. Kalau di terasnya Pak, tidak termasuk ya. Jadi harus masuk ke dalam masjid. Jadi rukunnya sama dengan salat yang lain, syarat sahnya juga sama ya, itu dengan salat yang lain. Kemudian yang ketiga, dikerjakan sebanyak 2 rakaat ya, hanya 2 rakaat saja, tidak lebih. Tapi kalau mau menambah dengan sunnah-sunnah yang lain boleh ya. Siapa tahu kita masuk masjid mau salat duha, misalnya salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita salat duha ya. Salat duha itu kan ya sepaling banyak-banyaknya 12 rakaat
sekurang-kurangnya 2 rakaat, yang paling afdal 8 rakaat ya. Kemudian yang terakhir ya, bacaannya sama dengan salat yang lain. Jadi bacaannya sama, cuman yang membedakan hanya niat ya, niat yang berbeda ya. Tapi kalau bacaannya iftitahnya sama, Fatihahnya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujudnya sama, tasahud akhirnya juga sama. Nah, tidak ada bedanya. Bedanya hanya niat. Nah, baik siswa sekalian ya, sebelum ya Bapak akhiri dalam pertemuan ini, ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan nanti bertanya di kolom timeline atau di WA Bapak ya. Baik ya. Bapak simpulkan dulu pertemuan kita pada kali ini ya. Yang pertama tadi kita berbicara tentang sholat idain ya, bahwa sholat idain adalah sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum laksananya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah merupakan salat ya sunnah untuk menghormati masjid. Jadi ketika kita masuk masjid, kita sunnah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dulu ya. Itu ya kesimpulan daripada pelaksanaan ya ibadah sholat idain dan pelaksanaan ibadah sholat tahiyatul masjid. Kita lanjutkan ya. Soal dalam pertemuan kali ini adalah esai. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat idain. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 macam sholat idain. Yang ketiga, sebutkan hukum melaksanakan sholat idain. Dan yang terakhir, yang keempat, jelaskan pengertian sholat tahiyatul masjid. Jadi 4 soal ini saja, silahkan kalian jawab ya di kertas, kemudian nanti kalian upload jawabannya di KI3 ya. Untuk ya menjawab soal-soal ini, silahkan kalian tonton, kalian lihat, kalian simak ya videonya di YouTube. Baik ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Dan jangan lupa kalian selalu belajar. Kenapa? Karena Nabi kita menyuruh kita untuk belajar ya, dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan Al-Quran sendiri ya, yang pertama kali ayat yang turun adalah menyuruh perintah belajar kepada kita. Iqra ya, bacalah ya. Bacalah di sini adalah belajar maksudnya. Nah, jadi kita selalu belajar ya. Silahkan kalian belajar, karena tidak mungkin orang itu pintar, orang itu sukses tanpa belajar. Karena Nabi kita mengatakan ya, barang siapa yang menghendaki dunia ini dengan ilmu, man aradad dunia fa alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan hendak bahagia akhirat juga dengan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang hendak bahagia dunia, bahagia akhirat adalah dengan ilmu. Ilmu tidak mungkin kita dapat tanpa belajar. Demikian Bapak akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.